Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Dwi Jayanti dengan NIM 641904666 akan menyampaikan materi tentang aspek dan klasifikasi biaya pada mata kuliah akuntansi manajemen yang diampu oleh Bapak Hieronymus Erwin Indrawan, MM. Berikut videonya. Konsep dan klasifikasi biaya. Definisi biaya. Dalam akuntansi manajemen ada dua istilah yang sering digunakan. Yang pertama, biaya atau cost, yaitu kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat di masa sekarang dan di masa yang akan datang untuk organisasi. Sedangkan setara kas atau kas ekuivalen itu sendiri yaitu sumber-sumber daya non-kas yang dapat ditukarkan dengan barang atau jasa. Contohnya yaitu uang yang dikeluarkan untuk membeli gedung, tanah, mesin, mobil, dan lain-lain. Yang kedua, beban atau expense, yaitu biaya yang terpakai atau expired cost yang berkaitan dengan segala jenis organisasi atau perusahaan. Contohnya yaitu uang yang dikeluarkan untuk membayar upah, tagihan telepon, tagihan listrik, sewa gudang, dan lain-lain. Berdasarkan jenis perusahaan, biaya dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya perusahaan jasa. Dalam perusahaan jasa, biaya produk atau biaya jasa meliputi biaya tenaga kerja, biaya keperluan kantor, dan biaya lain yang berkaitan dengan penyerahan jasa kepada pelanggan. Biaya tersebut dibagi menjadi dua. Biaya langsung, contohnya gaji yang dibayarkan kepada akuntan. Yang kedua, biaya tidak langsung, contohnya asuransi atau sewa. Biaya dalam perusahaan dagang dibagi menjadi dua. Biaya produk, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang dagang atau bahan untuk dijual. Contohnya biaya pembelian. Yang kedua, biaya periode, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam satu periode tertentu, meliputi biaya penjualan dan biaya administrasi. Yang ketiga, biaya dalam perusahaan industri dibagi menjadi dua. Biaya pabrikasi, yaitu semua biaya yang berkaitan dengan proses produksi. Biaya ini meliputi yang pertama, biaya utama, yaitu jumlah biaya bahan baku langsung atau direct material cost, yaitu biaya dari komponen-komponen fisik produk yang dapat dibebankan langsung terhadap produk tersebut. Bahan baku langsung atau direct material, yaitu bahan baku yang menjadi bagian integral dari produk jadi dan dapat ditelusuri dengan mudah. Contohnya bahan baku kayu untuk pembuatan kursi. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya tenaga kerja yang dapat ditelusuri secara fisik ke dalam pembuatan produk. Tenaga kerja langsung atau direct labor, yaitu tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam mengubah biaya bahan menjadi produk jadi. Contohnya operator pabrik. Yang ketiga, biaya konversi atau conversion cost. Semua biaya produksi selain dari biaya bahan baku adalah dan biaya tenaga kerja langsung, contohnya biaya bahan penolong. Biaya non-pabrik cost atau non-manufacturer cost, yaitu biaya yang dikeluarkan yang tidak dapat dibebankan atau dikaitkan pada sebuah produk manufaktur. Biaya ini digolongkan menjadi dua. Yang pertama, biaya pemasaran atau penjualan, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk memastikan semua produk terbeli oleh konsumen. Contohnya, biaya promosi dan iklan yang dilakukan perusahaan. Yang kedua, biaya administrasi dan umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan usaha, misalnya gaji,
telepon, listrik, air, gas, perlengkapan, peralatan, alat tulis kantor, dan sebagainya. Biaya untuk tujuan perencanaan dan pengendalian dibedakan berdasarkan yang pertama, klasifikasi tingkah laku, yaitu meliputi biaya variabel yang merupakan biaya perusahaan yang berubah dan tidak tetap sebanding dengan hasil produksi. Naik atau turunnya biaya variabel tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik seiring dengan peningkatan dan penurunan produksi. Contohnya biaya variabel yaitu biaya bahan baku dan pengemasan. Yang kedua, biaya tetap. Menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, biaya tetap adalah biaya perusahaan yang jumlah besarannya tidak ditentukan oleh volume kegiatan perusahaan. Apakah itu terkait produksi maupun dalam penjualan. Biaya tetap ini seperti gaji yang dikeluarkan perusahaan untuk karyawan, pembayaran bunga, biaya sewa, dan adanya depresiasi. Biaya yang ketiga, biaya semi variable adalah biaya yang sifatnya sebagian tetap dan sebagian lagi variabel. Biaya semi variabel ini berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Misalnya biaya supervisor, biaya pemeliharaan mesin dan instalasi. Dalam hal ini, untuk tujuan praktisnya, maka digolongkan dalam fixed dan variabel. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan pertanggungjawaban. Yang pertama ada pengertian biaya terkendali. Biaya terkendali atau controllable cost yaitu pengeluaran yang dapat dikendalikan oleh manajemen. Contohnya adalah perlengkapan kantor, iklan, bonus karyawan, dan sumbangan amal. Controllable cost dikategorikan sebagai beban jangka pendek karena dapat disesuaikan. Sedangkan biaya tidak terkendali atau uncontrollable cost adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang manajer atau pejabat tingkatan tertentu berdasarkan wewenang yang dimilikinya atau tidak dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tertentu dalam jangka waktu tertentu. Contohnya biaya bahan baku. Biaya bahan baku merupakan biaya terkendali manajer produksi, tetapi dalam situasi tertentu biaya tersebut dapat di luar pengaruh manajer produksi. Jadi menentukan suatu biaya terkendali. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan objek. Yang pertama, biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang dapat dibebankan secara langsung kepada objek, biaya atau produk. Gaji karyawan termasuk ke dalam biaya langsung yang menghasilkan suatu produk dan mencakup bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang tertentu. Yang kedua, biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak dapat ditelusur secara langsung ke objek biaya. Contoh dari biaya tidak langsung yaitu biaya overhead. Biaya untuk pengambilan keputusan dibagi menjadi 5. Yang pertama, biaya masa lalu atau historical cost dan biaya masa yang akan datang, yaitu merupakan biaya-biaya yang terjadi. Contohnya, HP Activa. Sedangkan biaya yang akan datang adalah biaya-biaya yang belum terjadi tetapi akan dikeluarkan. Contohnya biaya rencana pergantian mesin. Yang kedua, biaya tenggelam atau sunk cost. Secara bahasa, pengertian sunk cost adalah biaya dengan potensi kecil atau bahkan tidak berpotensi sama sekali menghasilkan keuntungan di masa depan. Sementara di dunia bisnis, pengertian sunk cost adalah biaya yang terlanjur dikeluarkan perusahaan dan tidak mungkin didapatkan lagi
baik menghasilkan keuntungan atau tidak. Besar kecilnya sang kos adalah salah satu indikator keberhasilan perusahaan dalam menerapkan efisiensi. Semakin kecil rasio biaya pengorbanan dan keuntungan, maka semakin kecil pula biaya sang kosnya. Contohnya biaya depresiasi. Yang ketiga, biaya relevan atau relevant cost dan biaya tidak relevan atau irrelevant cost. Biaya relevan cost yaitu biaya masa depan yang berbeda di antara alternatif yang ada. Biaya relevan merupakan hasil pengolahan data historis oleh akuntan internal oleh ahli yang lainnya. Disebut relevan karena berhubungan erat dengan pengambilan keputusan. Biaya ini merupakan biaya masa datang karena digunakan untuk menyusun anggaran, perencanaan laba, dan pengendalian kegiatan yang bertumpu pada program jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya, biaya tenaga kerja langsung. Kemudian, biaya tidak relevan merupakan biaya yang tidak berbeda di antara alternatif tindakan yang ada. Irrelevant cost tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dan akan tetap sama jumlahnya, tapi memperhatikan alternatif yang dipilih. Oleh karena itu, biaya tidak relevan tidak harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Contohnya, biaya penyusutan. Yang keempat, biaya kesempatan atau opportunity cost. Biaya peluang atau opportunity adalah salah satu konsep besar penyusun ilmu ekonomi dan bisnis. Opportunity cost adalah teori yang timbul akibat kelangkaan atau scarcity serta kebutuhan dan keinginan tak terbatas manusia atau needs and wants. Misalnya, jika kamu hanya punya 20.000 dan perlu memilih antara minum kopi atau makan batagor, singkat cerita kamu memilih untuk minum kopi, itu berarti kamu telah kehilangan kesempatan untuk menikmati batagor. Selisih nilai minum kopi dan memakan batagor inilah yang disebut opportunity cost. Yang kelima, biaya diferensial atau differential cost, yaitu perbedaan atau selisih biaya antara dua alternatif atau lebih. Sedangkan biaya tambahan atau incremental cost adalah kenaikan atau tambahan biaya yang terjadi karena memilih suatu alternatif. Contohnya yaitu jika PT X merakit sepeda mini dengan harga pokok per unit yaitu 200.000. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.